Taib, sudah. Taib, kita mulai belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum semuanya? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Taib. Cuman 18 orang. Iya Ustaz, lainnya agak lambat. Ya Ustaz, ya. Hmm, Lul, Loh, kok pada mana itu? 16. Siapa tadi itu? 16. Taib, semua kameranya buka. Jangan ditutup kameranya. Semua kameranya dibuka. Abdurrahim, Yusuf, Sodik kok dimatikan lagi? Ke toilet dulu Ustaz. Mau ke toilet? Oh yaudah, ke toilet lah dulu. Habib, Fatih, buka semua kameranya. Abdurrahim, mana ini Abdurrahim, Yusuf, Habib. Oh gitu, taib. Kalau ada yang lewat perempuan, matikan dulu kameranya. Taib. Taib, kita mulai ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Taib, ini Salahuddin, Abdurrahman, Habib, Fatih, Abdul Hafiz ini nggak punya kamera. Nah, kan punya kamera. Taib. Habib, Fatih, Rasya. Habib ini nggak punya kamera. Fatih nggak punya kamera, Rasya nggak punya kamera. Ngantuk, Afdal. Baru bangunnya agak kecepatan Ustaz. Bangunnya kecepatan. Masya Iya Allah. Ustaz. Jam berapa antum bangun? Jam 3? Setengah 5 Ustaz. Setengah 5. Kok kecepatan? Iya. Setengah 5 itu sudah wajar lah, sudah standar. Iya. Hmm. Taib, Habis orang dah. taib. Kita mulai pelajaran kita terakhir belajar sampai mana? Al-Iman Ustaz. Al-Iman sifat itu. Sudah kita pelajarin? Sudah. Pada nama Allah dan sifatnya. Taib. Kita atharul iman billahi ta'ala sudah? belum had. Belum. Taib, ini yang kita pelajarin. Atharul iman billahi ta'ala, yaitu apa itu? Siapa yang nyanyi itu? Siapa? Ngedon. Taib, sudah. Atharul iman billahi ta'ala, pengaruh beriman kepada Allah. Apa pengaruhnya? Apa efeknya tatkala kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa pengaruhnya sama kita? Taib, innal iman billahi ta'ala lahu atharun thayyibah. Iman kepada Allah ada pengaruh baik di situ. Pengaruh baiknya di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Fa innal khairat ad-dunya wal akhirah wa daf'u syurur kulliha min athari hadzal iman. Kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan di dunia maupun di akhirat dan menghilangkan semua keburukan-keburukan karena pengaruh iman ini. Jadi iman kepada Allah memiliki pengaruh yang baik kepada seseorang tersebut dan akan menghilangkan pengaruh-pengaruh buruk. Apa saja pengaruh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala?
Yang pertama, annallah yadfa'u 'anil mu'minin jami'al makarih. Jami'al makarih wa yunjihim minasyada'id wa yahfaduhum min makayidil a'da. Pengaruh pertama, Allah akan menghilangkan semua hal-hal yang dibenci oleh mukmin, akan menghindari mukmin dari semua perkara yang buruk. Semua perkara yang buruk. Ini pengaruh pertama. Ketika kita beriman kepada Allah, Allah akan menghindari seorang mukmin tersebut dari perkara yang buruk dan menyelamatkan mereka dari perkara yang buruk tersebut dan menjaga mereka dari musuh-musuh mereka. Ini pengaruh pertama. Ketika orang itu beriman, membuat mereka terhindar dari perkara yang buruk. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala membantu atau menolong orang-orang yang beriman. Ini pengaruh pertama. Baik. Apa tadi Gilang pengaruh pertama? Gilang, apa pengaruh pertama? Apa pengaruh pertama tadi? Pengaruh pertama tadi ini lupa saya. Lupa ya Allah. Dicatat makannya biar jangan lupa. Dicatat. Apa pengaruh pertama tadi? Pengaruh pertama, ketika kita beriman kepada Allah, Allah akan membantu kita dari semua keburukan. Bahkan dari musuh kita, dari orang-orang kafir. Allah akan membantu kita dari semua keburukan dan bahkan dari orang-orang kafir. Baik. Apa? Fatar? Apa Fatar? Apa pengaruh pertama tadi? Nah, Alfa. Dia akan menghilangkan segala perkara buruk dan menghilangkan musuh-musuh. Nah, sahih. Allah akan menghilangkan hal-hal yang buruk dari orang-orang mukmin dan bahkan dari musuh-musuh mereka. Allah akan menghilangkan perkara buruk dan bahkan dari musuh-musuh mereka kepada kaum mukmin. Ini yang pertama. Baik. Yang kedua, annal iman sababul hayati thayyibah was sa'adah was surur. Iman sebab membuat hidup seorang mukmin itu menjadi baik dan bahagia. Itu dia. Iman adalah sebab membuat hidup mukmin lebih baik dan lebih bahagia. Dicatat kalau nggak tahu, nanti Ustaz tanya. Iman membuat hidup seorang mukmin itu lebih baik dan lebih bahagia. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala berkata, barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia dalam kondisi beriman kepada Allah, maka akan kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Ini dalilnya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Baik. Afdalul apa tadi? Pengaruh yang kedua.
Wah, nggak bisa ini lupa. Kok cepat sekali antum lupa? Barusan dibilang. Nah, kenapa kok yang kedua nggak dicatat? Sebenarnya nggak perlu dicatat, harus lengkap-lengkap. Menurut pikiran antum juga boleh. Apa yang kedua? Allah akan beri kehidupan yang baik kepada mukmin. Udah itu. Jadi nggak mesti harus apa yang sama sekali Ustadz sebutkan, enggak. Kalian ringkas saja dengan bahasa kalian sendiri. Jadi ketika Ustadz tanya, kalian sudah paham. Nah, kalian jawab langsung. Jangan nanti baru saja dipelajarin, begitu ditanya enggak tahu. Lupa Ustadz, enggak tahu Ustadz. Tapi pas ujian, begitu dikasih tahu nilai ujiannya, Ustadz kenapa nilai ujian saya rendah? Pada komplain semuanya. Padahal baru aja dipelajarin nggak bisa jawab. Baru aja dipelajarin nggak bisa jawab. Nah, waktu ujian pada komplain. Kenapa nilai saya rendah? Kenapa rapot saya rendah? Kenapa gini Ustadz? Baik. Ya, kita lanjut. Yang ketiga apa pengaruhnya? Yang ketiga adalah al-iman, annal iman yutahhirun nufusa minal khurafat. Iman akan mensucikan diri dari khurafat. Keimanan akan mensucikan diri kita dari khurafat. Kenapa keimanan akan mensucikan diri dari khurafat? Kan ada gini. Pernah nggak kalian lihat gini? Pas di rumah di tengah malam ada suara burung gagak. Itu tandanya apa? Banyak orang bilang kalau ini tanda apa? Ada orang meninggal. Suara burung gagak di tengah malam bunyi, kata orang ada yang meninggal. Padahal burungnya nggak ada, tapi di rumah kita macam ada suara burung. Ini ada tandanya ada orang meninggal. Ini termasuk apa? Ini termasuk khurafat. Nah, kalau orang itu beriman sama Allah, ini akan menghilangkan khurafat. Dia nggak akan percaya lagi. Ketika bunyi suara burung, yang lain pada takut, ada yang meninggal, nanti keluarganya ada yang meninggal ini. Dia nggak percaya. Wah, itu khurafat itu semuanya. Itu nggak benar. Nah, itu nggak benar, itu khurafat. Baik, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kalau ada kupu-kupu di rumah biasanya ada apa? Kata orang ada tamu. Ini bentuk apa? Ini khurafat. Mau ada kupu-kupu ataupun nggak ada kupu-kupu, masalah tamu mau datang atau enggak itu urusan tamunya. Jadi nggak ada kaitannya dengan kupu-kupu. Coba kita perhatikan, hari raya, banyak nggak tamu datang ke rumah kita? Banyak. Ada nggak kupu-kupu di rumah kita? Nggak ada kupu-kupu di rumah kita, tapi banyak tamu yang datang. Ada yang di rumahnya banyak kupu-kupu. Dia ternak kupu-kupu misalnya, dia pelihara kupu-kupu. Tapi nggak ada tamu yang datang. Karena memang dia pelihara kupu-kupu. Jadi ini namanya apa? Khurafat. Maka kalau orang yang beriman sama Allah, dia nggak akan percaya sama yang kayak ginian. Dia nggak akan percaya. Apalagi contoh khurafat yang kalian ketahui? Kalau apa? Biar anaknya dijaga bawa gunting. Maksudnya gimana itu? Oh gitu. Ya bisa jadi. Tapi bisa jadi juga ini benar. Karena ini nggak khurafat, bisa jadi benar. Misalnya dia bawa anaknya di hutan, kan gitu. Dia harus siap-siap bawa gunting, mana tahu ada orang yang mengganggu. Nah ini benar. Tapi
Oh itu lain cerita. Jadi bawa guntingnya ngapain? Kalau jaga diri kan boleh kan, bawa gunting? Boleh nggak? Boleh. Kalau jaga diri, kita khawatir nanti dijamret orang, dirampok orang, boleh kan? Daripada kita yang dibunuh, bagusan dia kan begitu. Tapi yang nggak boleh bawa apa? Orang hamil, wanita hamil, dia bawa apa? Bawa gunting-gunting kecil, bawa apa namanya? Oh maksud antum gitu, Taib. Ini yang nggak boleh. Lagi hamil bawa gunting kecil, bawa peniti, apalagi yang dibawa? Bawa golok. Nah, itu kalau dia mau bawa golok. Maka ini apa namanya? Ini khurafat, ini tidak boleh. Maka orang yang beriman kepada Allah akan membuat dia nggak percaya lagi sama ini semua. Taib, itu yang apa namanya? Ini pengaruh yang ketiga. Pengaruh yang ketiga. Baik. Pengaruh yang keempat, min athari ilman al-fauzu wal falah wa idraku kulli matlub wa salamah min kulli marhub. Kama qala Allah Ta'ala wa ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Pengaruh yang keempat, ketika kita beriman kepada Allah, membuat kita menjadi orang yang beruntung. Membuat kita menjadi orang yang beruntung. Beruntung artinya kita menjadi orang yang selamat. Menjadi orang yang selamat. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah katakan, ulaika ala hudam min rabbihim, mereka di atas petunjuk Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun, dan mereka menjadi orang yang beruntung, orang yang menang. Ini pengaruh yang keempat. Apa contohnya? Pengaruh yang keempat ini, dia menjadi orang yang beruntung. Contoh misalnya gini, rumahnya kata orang banyak jin, banyak hantu. Satu dia percaya, wah ada jin, ada hantu di rumahnya. Yang satu lagi nggak percaya, dia beriman kepada Allah. Yang percaya, dia tanya-tanya sama dukun. Pak dukun, kata orang rumah saya ada hantu, ada jin, dan saya sering diganggu. Apa solusinya Pak dukun? Pak dukun bilang, kamu harus beli ayam hitam, semuanya hitam, kulitnya hitam, kukunya hitam, semua serba hitam. Akhirnya dia beli. Harganya berapa? Harganya misalnya 100.000. Dia udah rugi ngeluarin duit. Kemudian diapakan ayam tersebut? Dipotong, disembelih, tapi nggak dimakan, ditanam di dalam tanah. Sudahlah, rugi uang, rugi ayam, di akhirat dia masuk neraka. Ini orang rugi. Tapi kalau orang yang beriman, wah, saya percaya ada jin di rumah, tapi hantu nggak ada. Ada nggak hantu menurut kalian? Nggak ada hantu. Mitos. Yang ada apa? Yang ada jin. Jin baru ada, tapi hantu nggak ada. Coba kalau hantu ada, coba bayangkan. Hantu Indonesia lebih banyak daripada hantu Amerika. Hantu Amerika apa aja? Dracula. Hantu Amerika Dracula. Hantu Indonesia apa? Pocong, kuntilanak, gundurwo, tuyul. Itu hantu zaman dulu. Hantu zaman sekarang. Hantu zaman sekarang apa? Hantu muka rata, hantu nenek gayung, hantu apa lagi? Kakek cangkul, itu hantu zaman sekarang. Makanya nggak ada yang namanya hantu, yang ada jin. Jadi kalau orang yang beriman sama Allah, dia nggak percaya sama itu semua. Dia nggak rugi uang, dia kalau mau beli ayam dia makan, dan dia juga di akhirat masuk ke dalam
surga. Makanya orang yang beriman, pengaruh dia beriman kepada Allah, dia tidak akan rugi, dia akan menjadi orang yang beruntung. Baik, ini pengaruh yang keempat. Pengaruh yang terakhir, yang kelima. A'dhamu atharil iman al-husulu ala mardatillahi ta'ala wa dukhulul jannah wal fauzu bin naim al-mukim wa rahmah al-kamilah. Pengaruh yang kelima adalah dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Dia akan masuk ke dalam surga, dia akan mendapatkan nikmat yang banyak sekali dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini pengaruh yang terakhir. Dia akan mendapatkan ridho Allah. Dia akan mendapatkan kasih sayang Allah. Coba Ustadz mau tanya sama kalian. Gimana rasanya kalau kalian itu dibenci sama orang tua 1 hari aja? Orang tua nggak mau cerita sama kalian, orang tua nggak mau cakapan sama kalian, orang tua nggak mau ngasih kalian uang. Gimana kalian rasanya? Atau orang tua ngusir kalian dari rumah, jangan masuk rumah. Ya, gimana rasanya? Dendam. Dendam. Masa kok dendam? Pasti kita akan merasa apa? Sedih. Kita akan merasa sedih. Kita nggak dianggap anak. Kita akan merasa sedih. Itu baru orang tua. Bagaimana dengan Allah? Bagaimana dengan Allah? Kita nggak dianggap sebagai hambanya. Kita dimasukkan ke dalam neraka. Kita nggak dikasih sayangi sama Allah. Tentu lebih apa lagi? Lebih sedih lagi, lebih parah lagi sedihnya. Kalau kita nggak dicakapin orang tua aja sudah sedih, apalagi nggak dicakapin Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita akan merasa sedih. Nah, orang yang beriman, dia akan mendapati kasih sayang Allah, dia akan mendapati ridhonya Allah, dan dia akan masuk ke dalam surga. Taib. Ini pengaruh kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sebelum kita akhiri, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Gak ada. Kalau gitu Ustadz yang nanya. Ustadz yang nanya. Semua videonya dibuka. Yang gak buka video itu yang Ustadz tanya. Yang gak buka video itu yang Ustadz tanya. Ini Habib sama Khalid ini memang gak ada video. Afdal. Kok baru dihidupkan videonya? Enggak, saya cuma cek kan, Ustaz. Kok lama kali ceknya? Taib, kalau gitu Afdal yang Ustaz tanya. Sebutkan pengaruh beriman tadi. Beriman tadi. Ya. Pertama, Pertama, Allah akan membantu kita menghilangkan musuhnya. Allah membantu kita dari keburukan. Terus, yang kedua, Kedua, keimanan akan mensucikan kita dari khurafat. iman akan membuat kita suci dari khurafat. Ketiga, Orang-orang
beriman akan membuat orang yang beruntung. Keempat, keempat poin keempat. Allah akan menyayangi orang beriman, meridhoi orang beriman, dan akan masukkan ke dalam surga. Yang kelima, alah satunya lupa. Baik, antum dapat nilai 8. 80. Antum dapat nilai 80. Baik, yang bisa menjelaskan semuanya Ustadz kasih nilai 100. Siapa anaknya? Sebutkan namanya. Sebut. Abdurrahim. Taib. Sudah Abdurrahim. Yang lain diam. Abdurrahim, sebutkan. Tak. Satu. Taib. Satu. Dua. Tiga. Empat. Taib. Dapat 100. Abdurrahman. Abdurrahim apa ini? Abdurrahim Al-Maidani itu. Taib, Abdurrahim dapat 100. Taib. Taib, siapa yang mau Ustaz tanya? Siapa? Siapa anaknya? Sebutkan namanya. Hah? Fadil. Bentar, Ustaz cari dulu. Fadil, mana Fadil? Mukanya semua, kameranya semua hidupkan. Fadil, mana ini Fadil ini? Siapa? Tadi Fadil, ini kok beda lagi? Oh, itu nama dia. Ahmad Fadil Syahrifi. Taib, Ahmad Fadil Syahrifi. Bentar, Ustaz mau cari orangnya nih, mana dia? Ahmad Fadil Syahrifi. Oh, bisa. Taib. Silahkan, Ahmad Fadil Syahrifi. Ustaz mau tanya, kalau jawabannya benar dapat nilai 100. Kalau jawabannya benar dapat nilai 100. Taib. Pertanyaannya, taib, pertanyaannya, syirik terbagi dua. Ini pelajaran yang lalu. Syirik terbagi dua, syirik akbar dan syirik asghar. Syirik besar dan syirik kecil. Baik. Apa saja konsekuensi dari syirik besar? Ketika orang itu melakukan syirik besar, apa saja yang dia dapatkan? Ustadz kasih jawaban pertama, diantaranya dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Yang lain apa? Minimal 3. Apa? Dia tidak akan masuk surga. Lagi.
Kemurkaan dari Allah pastilah. Dia tidak akan masuk surga, jelas yang pertama. Dia mengeluarkan dari Islam. Membuat dia keluar dari Islam. Taib, yang kedua. Yang ketiga, terakhir. Dosanya tidak akan diampuni. Taib, Ahmad Fadil Syahrifi. Ahmad Fadil Syahrifi. Dapat 100. Baik, cukup pelajaran kita sampai hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saat akhiri aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.